Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Kada Wahyuni Aprilia, mahasiswa Tekes Bali dari Prodi Kebidanan tingkat 1. Pada video ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang kebutuhan nutrisi saat hamil. Nah, apa saja kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan saat hamil? Yuk kita simak. Oke, di video ini yang akan saya jelaskan ada 4 poin, yaitu yang pertama, akan menjelaskan tentang pengertian nutrisi. Yang kedua, saya akan menjelaskan pentingnya nutrisi bagi ibu yang sedang hamil. Yang ketiga, nutrisi yang harus terpenuhi saat hamil. Keempat, dampak kekurangan nutrisi saat hamil. Oke, kita mulai saja. Apa itu nutrisi? Nutrisi berbeda dengan makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang kita makan, sedangkan nutrisi adalah apa yang terkandung dalam makanan tersebut. URI 2008. Mengapa ibu hamil membutuhkan nutrisi? Alasannya yang pertama, nutrisi ibu hamil merupakan salah satu faktor utama penentu kesehatan ibu dan janin. Kurangnya asupan nutrisi selama kehamilan dan gaya hidup yang kurang baik membuat janin berisiko tinggi mengalami gangguan seperti berat badan, lahir yang kurang, hambatan tumbuh kembang, hingga cacat bawaan lahir. Alasan yang kedua, karena nutrisi adalah faktor penting yang mempengaruhi tumbuh kembang janin sejak awal kehidupan karena nutrisi yang tepat dan seimbang mendukung perkembangan otak, sistem daya tahan tubuh, dan pertumbuhan janin sejak dalam kandungan agar tetap optimal. Apa saja kebutuhan nutrisi yang diperlukan ibu saat hamil? Yang pertama ada asam folat dan folat. Folat adalah vitamin B yang berperan penting dalam mencegah cacat tabung pada bayi, yaitu kelainan serius pada otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan asam folat merupakan bentuk sintesis folat yang dapat ditemukan dalam suplemen makanan yang bergizi. American College of Obstetrics and Gynecology merekomendasikan ibu untuk mengonsumsi 600 sampai 800 mikrogram folat selama kehamilan. Asupan folat dapat ditemui di hati, kacang-kacangan, kacang polong, telur, dan sayur hijau. Yang kedua ada kalsium. Kalsium merupakan nutrisi penting yang perlu dipenuhi guna membentuk tulang dan gigi bayi yang kuat. Kalsium juga membantu sistem peredaran darah, otot, dan saraf ibu berjalan dengan normal. Wanita hamil membutuhkan 1000 mg kalsium yang bisa dibagi menjadi 2 dosis 500 mg per hari. Sumber kalsium terdapat di susu, yogurt, keju, dan ikan. Protein juga merupakan nutrisi penting yang harus dipenuhi selama kehamilan untuk memastikan pertumbuhan yang baik dan jaringan dan organ bayi termasuk otak. Nutrisi ini membantu pertumbuhan jaringan payudara dan rahim ibu selama kehamilan. Protein berperan dalam meningkatkan suplai darah ibu sehingga memungkinkan untuk mengirimkan lebih banyak darah ke bayi. Kebutuhan protein ibu meningkat selama tiap trimester kehamilan. Ibu hamil perlu mengonsumsi sekitar 70 hingga 100 gram protein setiap hari tergantung pada berat badan dan trimester kehamilan ibu saat ini. Sumber protein dapat kita dapat dari daging merah, ikan salmon, selai kacang, daging ayam, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada zat besi.
Tubuh ibu membutuhkan zat besi untuk membuat lebih banyak darah untuk memasuk oksigen ke bayi. Bila ibu tidak mendapatkan asupan zat besi yang cukup, ibu akan mengalami anemia defisiensi besi yang dapat menyebabkan ibu menjadi mudah lelah. Anemia defisiensi besi yang parah selama kehamilan juga meningkatkan risiko kelahiran prematur. Bayi terlahir dengan berat badan rendah dan depresi postpartum. Ibu hamil membutuhkan 27 mg zat besi sehari. Sumber zat besi dapat kita dapat dari daging merah, daging ayam, sereal, dan bayam. Dampak kekurangan nutrisi saat hamil. Yang pertama ada menderita anemia. Kurang gizi saat hamil bisa menyebabkan bumil menderita anemia, terutama jika bumil kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, anemia itu sangat berbahaya ya, baik untuk ibu maupun bayinya. Jadi agar bumil tidak mengalaminya, konsumsilah makanan yang kaya akan zat besi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua ada melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Kurangnya gizi saat hamil juga bisa menyebabkan bumil melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Bahkan resiko untuk melahirkan bayi secara prematur juga bisa meningkat kalau bumil menderita kekurangan gizi selama kehamilan. Yang ketiga, melahirkan bayi dengan kondisi cacat lahir. Kondisi cacat lahir tak hanya berisiko untuk melahirkan bayi dengan berat badan rendah, kurang gizi saat hamil juga bisa menyebabkan cacat lahir pada bayi. Hal ini dikaitkan dengan kurangnya asupan asam folat tadi selama kehamilan yang bisa meningkatkan risiko terjadinya cacat. Yang keempat, mengalami keguguran. Keguguran juga rentan untuk dialami oleh ibu yang kekurangan gizi. Hal ini dikaitkan dengan kurangnya asupan asam folat, vitamin, dan mineral lainnya selama kehamilan yang menyebabkan pertumbuhan janin terhambat dan akhirnya mengakibatkan keguguran. Yang kelima, memiliki anak dengan daya ingat rendah. Sebuah penelitian menemukan bahwa ibu hamil yang kekurangan gizi lebih berisiko untuk memiliki anak dengan kemampuan mengingat yang rendah. Hal ini diduga terjadi karena gangguan otak pada perkembangan otak janin saat dalam kandungan terganggu akibat kurangnya zat-zat gizi tersebut. Nah, sekian video pembelajaran. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.